Kita tahu bahwa Amerika lagi nge-pressure Indonesia gede-gedean. Karena itu Pak Jokowi sampai sekarang ke Amerika. Jadi begitu Amerikanya mulai ini ya Indonesia harus mulai yang tadinya kesannya kayak wah berani. Karena di belakangnya nggak ada backup nih. Kita ini belum punya faktor penggentar, belum punya deterrent faktor gitu. Jadi, nah saya mau menceritakan sedikit apa itu faktor penggentar. Jadi misalnya dulu ada sebuah peristiwa yang menarik di mana Garuda, Woyla itu dibajak. Waktu dibajak itu dia dari tadi jurusannya lokal sama pembajak dibawa ke Thailand, mendarat di Don Muang, gitu kan? Nah, sewaktu kapal itu dibajak keluar dari radar ke Don Muang, waktu itu Pak Yoga Sugama sebagai orang tertinggi di militer telepon Menteri Pertahanan, telepon Perdana Menteri, itu langsung ditelepon, kalimatnya ada lagi nih, kami mau masuk. Jawaban dia, oh kakak tertua kita mau datang. Jadi begitu kapal Garuda itu landing, dulu masih kolonel, Sintong, Kopassus itu landing 6 jam kemudian, benar nggak? 6 jam kemudian selesai, dalam 12 jam selesai, udah pulang semua, tinggal satu si yang selamat, mati semua terorisnya, dan itu masterpiece. Dunia bilang gila tentara Indonesia ternyata bisa melakukan serangan yang luar biasa, membuat Kopassus menjadi ranking number 1. Karena belum pernah ada peristiwa terjadi sebelumnya. Nah yang jadi pertanyaan adalah begini, kita mundur dulu lagi. Sewaktu kita ada masalah di di Samboaga, ada 10 warga Indonesia disandera, kita melakukan operation di sana. Saya salah satunya dengan pimpin kita Pak Maijen, udah almarhum sekarang. Maijen ini datang ke sana, Maijen ini mayor jenderal ya, bintang 2, bener gak? Dari Kopassus. Kita masuk, syaratnya banyak banget, 1 bulan baru keluar izinnya. Gak boleh pakai baju seragam perang, army, terus harus pakai biasa atau dinas yang biasa. Dan begitu kita laksanakan, yang terima mayor Pak. Kita bilang, gila ya Maijen ketemu Maijen lah senggangannya, atau jenderal lah, mayor Pak. Itu benar-benar penghinaan Pak, ngamuk bener. Komandan kita nih, ngamuk dia tapi nggak dia ekspresiin, tapi gila nih Indonesia nggak dianggap gitu ya. Nah, kenapa di tahun Pak Harto dulu, kok begitu telepon langsung diizinkan, dan waktu datang itu kita pakai full baju perang. Jadi di dalam peraturan internasional masuknya sebuah tentara pakai full baju perang itu penaklukan artinya. Jadi nggak boleh pakai baju perang full. Akhirnya kita bisa masuk, bisa selesai dan dibawa pulang. Pertanyaannya apa? Deterrent faktor penggentarnya sehingga Thailand takut. Jadi dulu ada namanya Aceh ASEAN Fertilizer, pupuk ASEAN, Aceh ASEAN Fertilizer. Itu pupuk 60% buat lokal, 20% buat Thailand, 20% buat Vietnam free sama Pak Harto. Dulu orang bilang buat apa kok dikasih free dan lain sebagainya. Asal musim kemarau di Indonesia, Thailand dan Vietnam kirim beras gratis. Nah itu menjadi relation yang bukan dagang Pak. Jadi begitu ada problem kita langsung kakak tertua. Jadi kita di ASEAN tuh direspek Pak. Nah ini kita nggak punya deterrent faktor. Apa-apa goyang terus karena negara sekarang terlalu komersial Pak. Dan terlalu kasual gitu loh. Ada 2 nih, komersial dan kasual. Kita nih nggak menjadi negara besar lagi, gitu. Jadi kayak tadi begitu ditekan Amerika, kan sekutu Amerika kan Jepang dan sebagainya. Jadi nanti balik ke Jepang lagi Pak, ini kereta cepat. Itu membuktikan bahwa kita tidak punya deterrent faktor penggentar. Itu mudah-mudahan kejawab kenapa terjadi masalah di kita begitu ditekan kita langsung belok gitu ya. Pertanyaan kedua Pak, COVID. Oke. COVID ini yang mengatakan ini konspirasi atau ini natural gitu ya. Itu udah nggak usah didiskusikan. Karena yang untung adalah Big Pharma, udah gitu aja deh. Bener nggak? Big Pharma seperti Pfizer, Moderna itu big money karena ini adalah makhluk anggap diciptakan atau enggak bodo amat, bener nggak? Dia menyebar dan obatnya adalah vaksin, benar nggak?
Vaksin itu produksinya satu injection adalah $1. Satu injection. Saat ini harganya negara-negara beli $17. Yang 7 buat kickback. Mulai paham? Mau gue terangin lebih jelas lagi? Jadi ini kenapa? Nah ini ceritanya adalah saya kan adalah orang yang benar-benar anti negara berbisnis. Apalagi pejabat negara berbisnis, benar nggak? Jadi kita kenceng. Akhirnya Anda tahu 1 juta viewer per hari ini ditakutin oleh pemerintah. Akhirnya YouTube channel kita, IG, itu kena namanya shadow ban. Anda siapa di sini anak-anak yang di bawah 25 tahun pasti tahu yang namanya shadow ban. Jadi di blok tapi masih jalan, cuma dia nggak running. Nah, kena shadow ban. Kita nanya sama YouTube, kenapa kita di shadow ban? Karena kami dapat serangan dari kami dapat keluhan dari 1.000 lebih user. Dah, bisa tahu nggak keluhannya apa? YouTube Anda, sosial media Anda mengandung pornografi, disinformasi dan hoax. Hah? Saya bilang mengandung porno, saya bilang gitu. Oke. Jadi buzzer itu menyerangnya 2. Menyerang di komen, menyerang karakter. Dia anak yatim, dia bukan orang ekonom kok ngomong ekonom, ngerti nggak? Menyerang itunya. Baru dia menyerang dari dalam, melaporkan. Jadi bukan di permukaan doang, di dalam dilaporkan, gitu. Akhirnya kita puncaknya karena sering dilaporkan, sehari tuh yang ngelapor kita 1.000, sehari 1.000 gitu. Akhirnya suatu hari YouTube channel kita di take down, drag gitu. Hilang, bukan satu ini, 1.000 video itu hilang. Kaget saya. Waktu itu hari Kamis, saya tanya kita YouTube Indonesia bilang, kami dapat ini dari Kominfo, bahwa mengandung Kominfo, saya bilang kayak gitu. Terus apa yang kita lakukan? Kita bilang, saya mau appeal. Nah itu Amerika tuh walaupun asshole, tapi dia hak orang itu dia denger. Kita mau appeal, kita mau nantang nih, gitu. Akhirnya hari Sabtu di Indonesia, Jumat di sana jam 1 malam di sini jam 1 siang di Amerika, kita appeal. Kita bilang, kita terangkan. Jadi kalau ini ada hoax, kalau ini disinformasi, kalau ini segala macam, boleh tutup. Dia review, 24 jam kemudian video kita nyala lagi. Celak gitu. Terus Anda lihat YouTube channel kita udah tidak di bawah YouTube Indonesia, tetapi di YouTube internasional. Jadi kita udah naik ke atas, karena dia tidak menemukan hoax, pornografi, disinformasi. Kita bilang, wah keren nih kita. 1.000 video kita valid, bener nggak? Udah. 3 bulan kemudian kita terus mengkampanyekan bahwa Big Pharma itu untung besar dan kickback pejabat-pejabat lokalnya. Jadi bulinya $17, di kickback $7, bagi-bagilah itu. Mudah-mudahan Anda nggak tahu siapa yang di Indonesia ya, saya juga nggak tahu soalnya. Nah, terus saya mengkritik keras bahwa saham Pfizer naik 50%, omset dia. Bahkan Moderna itu rugi, tahun 2019 rugi Moderna itu. Naik dapat $20 billion, $30 billion sahamnya. Jadi memang yang untung ya mereka-mereka doang. Nah, jadi saya bilang terlepas dari ini benar apa enggak, vaksinnya ini adalah komersial. Jadi kita ini adalah korban komersial, dah gitu doang. Karena weakness-nya kita, karena lemahnya kita, karena ketidakberdaulatannya kita, benar nggak? Yang saya adalah saya tidak divaksin, Pak. Saya anti vaksin. Jujur, saya tidak divaksin. Karena saya merasa kalau antibodinya di bawah 50.000 titernya di bawah, itu boleh vaksin. Tapi kalau di atas ngapain vaksin? Nah orang Indonesia, Pak, mungkin 99,9 itu antibodinya tinggi semua, nggak ada yang rendah, ngapain divaksin gitu loh. Apalagi anak yang 18 tahun ke bawah. Garansi nggak kalau divaksin anak-anak 18 tahun ke bawah ini tidak mandul nantinya, tidak rentan ada hepatitis dan lain sebagainya, benar nggak? Lu bisa garansi nggak? Gitu, nggak ada yang menggaransi. Nah itu yang saya bilang, saya ini pro natural herd imunitas. Jadi makan jamu segala macam, benar nggak? Karena kan menaikkan antibodi bisa pakai cara apapun, iya kan? Dan terbukti Pak, emang yang antibodinya tinggi nggak ada masalah. Dan antibodi itu di Indonesia banyak sekali, itu yang saya protes. Nah, sehingga suatu hari Pak, 3 bulan setelah itu take down, hilang lagi Pak video kita. Karena kenceng sekali kita mempromosikan natural herd immunity. Vaksin itu non natural, dia chemical imunitasnya, gitu kan? Hereditinya, kita mau yang natural. Dan saya menganggap di daerah-daerah itu masih green Pak, masih hijau. Kenapa kita divaksin? Itu saya question Pak. Nah balik ke cerita ini,
di take down. Des. Saya nanya ke YouTube internasional, kenapa Kominfo menganggap Anda melanggar konsensus WHO? Jadi lawan kita Kominfo, Pak. Bukan buzzer, Pak. Buzzer biasa. Terus saya bilang, apa konsensus WHO? Kita pelajari, terus kita pelajari. Akhirnya kita minta appeal. YouTube internasional bilang, nggak bisa. Udah final. Saya bilang, di mana gue bisa appeal? Is it final? Dia bilang gitu. Enggak. Saham lu kan yang punya Google kan? Kita nantang Google. Google, gue dilakukan tidak adil sama Yahoo. Kan anak usaha lu kan? Gue minta appeal. Hebatnya Amerika apa? 3 hari kemudian Google bilang, yes kami ada waktu untuk kamu mempertahankan kamu punya. Itu fairnya Pak. Bisnis tuh kayak gitu Pak. Walaupun dia asshole Pak, tapi fair. Woi Google internasional. Jadi saya bilang, kami dianggap melanggar konsensus WHO. Dia bilang WHO konsensus, dia lihat gitu. Di konsensus WHO itu vaksin itu suggested, disarankan. Di Indonesia vaksin itu mandatori, diwajibkan. Kami tidak melanggar konsensus WHO, kami melanggar konsensus Indonesia. Kita bilang kayak gitu. Dia lihat, oh ya it's fair. Nyala lagi Pak, jeglek gitu Pak. Jadi itu kesel Pak kayaknya ini Pak, ini rejim ini. Karena ini orang gak ada matinya, bener gak? Tapi itu bisnis Pak, kita harus hak kita nuntut. Jadi kayak tadi begitu mau bebas riba, nuntut. Mau ini, nuntut Pak. Jadi kita bukan sekedar motivator, ayo dong kakak, gak bisa bos. Kita benar-benar ngotot untuk menunjukkan haknya kita. Jadi vaksin itu suggested Pak, bukan mandatori Pak. Tapi tingginya antibodi seseorang kita itu wajib tapi untuk personal Pak. Nah jadi kita tahu bahwa sekarang ini negara-negara mulai melepas karena perangnya sudah selesai, dia mau ada perang yang lain Pak. Jadi itu disebut biological warfare. Kita nggak pernah siap negara kita karena bentuk perang itu di Kemhan itu ada 7. Ada military warfare, biological warfare, informational warfare, itu perang semua Pak. Jadi perang itu bukan bedil-bedilan Pak. Jadi kalau perang itu masih bedil-bedilan, itu kuno Pak. Tapi perang yang macam ini kita nggak siap. Salah satunya biological warfare. Nah, kenapa sudah selesai? Ingat bahwa Alibaba pemiliknya Jack Ma itu membeli besar sekali ladang di Spanyol karena Spanyol itu hanya 30% penduduknya, lainnya yang 70% kosong. Sama seperti China, hanya sisi timur aja yang sisi ininya kosong. Terus Bill Gates sudah beli banyak di New Zealand sama Australia. Jadi seluruh konglomerat oligar ini dunia sudah beli. Mereka menanam yang namanya plant-based food. Jadi makanan-makanan tidak berbasis plant-based. Karena dengan merubah cuaca, mengalternate cuaca ini bukan climate change, tapi climate war. Mereka bisa merubah cuaca, pertama kali jadi HARP, H-R-A-H-A-R-H-A-A-R-P. HARP, Anda cek apa sih H? Itu yang ada 60 biji di Alaska naruhnya. Dan dia biasa merubah cuaca nembak ke Rusia. Rusia juga tembak-tembakan, itu dia bisa menciptain badai juga. Dan pernah suatu hari Rusia digeser, ditembak di sisi utara penghasil gandum, sehingga hasil gandum karena panas kepanjangan hampir 1 tahun, gandum itu turun tinggal 50%. Inilah yang menyebabkan Arab Spring. Karena dunia Arab, Tunisia, Mesir segala macam makanya gandumnya dari Rusia. Ini yang menyebabkan Arab Spring. Tumbangnya pemerintah peristiwa Arab Spring. Itu karena food, itu perang cuaca, weather warfare namanya, perang cuaca. Nah, saat ini cuaca di-alterate Pak. Cuaca itu digeser. Sehingga sekarang banyak yang Anda boleh cek sekarang. Kan saya udah ngomong sejak 6 bulan yang lalu. Bentar lagi sapi mati, sebentar lagi ada virus untuk binatang. Anda mulai ngerti kan? Sekarang mati-mati semua kan? Di Indonesia lah, di kemarin gede-gedean di Argentina mati 1 juta sapi. Anda nggak pernah ngeh dengan berita internasional. Kalau dulu kita ada dunia dalam berita soalnya. Kalau sekarang berita internasional ditutup. Itu terjadi. Nah begitu itu apa yang terjadi? Bill Gates adalah the biggest plant-based food di dunia ini. Jadi perangnya geser Pak. Udah nggak butuh lagi. Jadi dagang itu create supply. Jadi kebutuhan ya udah dia isi karena kebutuhan. Benar. Nah kita ini negara victim terus Pak. Kalau kita menganalisa apa yang terjadi, kita harus create Pak. Ini udah kita harus menjadi innovation country Pak. Kita harus
berbeda. Jadi mulai paham Pak kalau COVID ini adalah terlepas benar atau tidak, tapi itu menjadi demand. Ada ini ya udah supply demand terjadi. Nanti food terjadi. Nah, karena itu kalau Newmind jadi presiden nih atau dapat mandat nanti, kita Indonesia akan menjadi the first food country in the world. Karena Indonesia ini unik. Indonesia punya 90% mengandung air, di daerah lain langka. Kita mengandung tektonik vulkanik yang naturally pupuk itu ada, dan 100% wilayah kita kena matahari. Benar nggak? Nah, kita harus menjadi food country, the first food country kita nyuplai. Karena when you control food, you control people, you control energy, you control country. Nah, kita mau control people nih. Karena itu kita nggak sabar nih dengan apa yang sekarang, karena nggak ada planning untuk membuat negara kita menjadi the first food country, gitu. Mudah-mudahan ini sekalian ngejawab pertanyaan tadi tentang COVID itu konspirasi atau bukan, bener nggak? Jadi yang jelas kita semua antibodinya tinggiin aja deh, dan ada banyak Pak, makan jahe dengan kunyit dengan madu itu tinggi kok antibodinya. Boleh cek aja titer antibodi sekarang ke Prodia, cek gitu ya. Terus Anda makan itu semua 3 hari kemudian Anda cek, naik juga tuh titer antibodinya gitu loh. Dan kalau titer antibodinya tinggi ya sudah. Jadi saya merasa vaksin itu sebenarnya nggak perlu untuk titernya rendah. Jadi tes dulu titer antibodi lebih murah daripada PCR. Itu udah masalahnya kita nggak berkuasa sih, bener nggak? Jadi terus teman kita bertanya tentang printing money, duitnya di print, terus kemana uangnya, bener nggak? Gimana ngontrol uang? Nah ini menarik nih. Jadi staf sus One Team Press dulu Bu Sri Adiningsih, sahabat saya zaman yang kemarin, dia telepon saya tuh 2016-2017, Mas bisa ngobrol nggak gitu? Ya Bu, dia kan dokter UGM kan, ada masalah apa? Terus akhirnya saya datang, dia bilang, Bu kan AP anggaran pendapatan, BN belanja negara, AP-nya 100, dapat 1000, BN-nya 1400, selisih 400. Selisih 400 triliun itu gimana? Ya apa? Oh, kita mau terusin? Habis itu baru kita selesai acaranya. Kita terusin dulu ya. Ini udah azan sekarang. Sampai mana tadi saya lupa. AP, BN, anggaran pendapatan, belanja negara. Selisih 400. Tahun kemarin AP-nya 9 ini belanjanya tinggi gitu. Saya bilang, kenapa nggak printing money? Ini kita bicara 2016. Gini Mas, kita mau lihat attitude-nya bangsa Indonesia dulu. Ini lebih fair menang, bukan printing money nih. Jadi kalau anggap M0 adalah printing money, M0, money supply M0. Ini bukan kunting atau apa bahasa ekonomi, tapi bahasa sederhana. Negara printing M0, dikasih ke bank M1, bener nggak? Terus seseorang minjem kredit. Ini M0, M1. Duit keluar minjem kredit M2, bener nggak? Kredit ini buat dibeliin tanah, uangnya pindah M3, bener nggak? Tahu nggak? M3 ini itu pindah ke bank lagi Pak, jadi M1 lagi Pak. Dia duduk-duduk enak, ngopi-ngopi, bener nggak? Negara lain, Amerika tuh sampai M22 Pak, baru balik ke bank Pak. China tuh M16 Pak, Indonesia M4 paling jauh Pak. Mulai ngerti? Jadi setelah beli tanah, harusnya dia beli tanah lagi atau beli pabrik. Harusnya dia beli pabrik lagi gitu loh. Harusnya gini-gini terus Pak. Baru masuk Pak. Ini bayangin kalau baru M0 printing money ke bank, kredit M2 di tanah karena mau dibebasin buat jalan tol, M3 dia beli masuk lagi deposito Pak. Nah, behavior kita ini memang belum siap untuk printing money yang benar. Jadi strateginya adalah panjangin dulu sampai M12 gitu. Baru printing money tercipta karena produksinya jalan. Nah ini yang saya bilang, ini jadi opportunity nih. Adik-adikku, anak-anakku, kalianlah yang membuat ini jadi panjang. Karena itu sebenarnya problem Indonesia, kenapa uang ini ke bank? Karena nggak adanya bisnis yang tumbuh. Paham ya? Jadi ini bukan jelek. Ini opportunity bahwa sekarang ini apapun yang ada cipta, uang itu modal tuh ada.
mulai kebayang ya. Jadi sebenarnya kena printing money-nya kalau dengan kayak gitu nggak akan ada masalah. Yang ditakutin kan produksinya nggak ada, jadi uang beredarnya nggak muter. Nah kalau ada M12 Pak, selesai. Saya pernah datang ke Tianjin Pak. Saya datang ke Tianjin, diundang TCC, Tianjin China Chemical. Meetingnya jam 8 malam, saya datang jam 2, terus saya walk around. Saya kan orangnya agak observer. Saya lagi jalan gitu, ternyata setiap pohon itu ada chip. Saya bilang, kok ada chipnya? Enggak. Setiap pohon. Saya jalan ngikuti sampai 5 km, akhirnya saya kesasar. Wah, di mana saya? Terus Google kan nggak jalan di sana kan, Google Map kan. Loh. Terus, waduh, saya nanya, saya random aja nanya. Excuse me, do you speak English? Oh iya, kata dia gitu. Hotel gue gini-gini. Oh itu, hotelmu gini. Oke. Inggris lu bagus. Gimana cara belajarnya? Kami banyak menghubungi di Afrika. Karena Afrika is the next China. Oke. Terus ngobrol, gila juga nih Cina. Afrika is the next China. Dia kan membuat Afrika itu jadi ini Cina. Oke. Begitu saya balik, saya take a note di kepala saya masuk. Makan malam saya ketemu sama, di Cina tuh punya kebiasaan. Jadi tamu utama tuh duduknya di sisi utara. Jadi waiters itu tahu, oh ini tamu utamanya karena sisi utara, gitu kan. Terus di sisi kirinya orang sisi utara itu adalah orang tertinggi di tuan rumah yang ngebayarin atau yang ininya. Jadi waktu saya duduk, ini udah ngumpul. Saya disuruh duduk sisi utara nih ya. Saya bilang, ini siapa nih di sini nih? Karena kosong nih. Gini, bener nggak lama datang, berdiri semua. Gitu kan. Duduk pakai logo komunis, PKC itu. Oke. Ternyata dia tuju salah satu politbiro. Jabatannya tinggi banget. Jadi politbiro itu pasti jadi komisaris dari salah satu. Jadi China Nuclear, China Power, China Chemical. Dia salah satu di situ. Ini dia. Terus ngomong Inggrisnya kayak air. Buset. Nggak salah nih orang-orang nih gitu. Jadi dia udah, saya S2-nya di Michigan gini-gini. Oke. Jadi dia matang banget. Terus saya nanya. Udah dari ngobrol-ngobrol itu saya nanya. Saya ngeliat chips di pohon-pohon itu apa? Apa jawaban dia? You know we are printing money, right? Yes. Karena dia review kita dulu. Jadi demi ada proyek, itu apapun diciptain Pak. Mau mereka apapun, itu hanya untuk ukur suhu katanya, bener nggak? Pokoknya lu ya, jadi ini kampus, kalau kayak gitu, ayo bikin lagi dong, karena duitnya banyak Pak, ngerti nggak? Nah itu yang kita gergetan saya. Oh iya ya, nah kalau nggak ada proyek dia panik, ngerti? Jadi proyek itu mau rugi Pak, nggak peduli dia, rugi Pak. Nggak ngasilin untung buat negara, nggak peduli selalu ada proyek. Nah itu saya mau menceritakan bahwa printing money itu harus gila Pak warganya, karena produksi terus. Nah ini kita agak lemah nih, paham ya? Kita masih limitation. Nanti kalau ini gimana? Nanti kalau ini gimana? Banyak nantinya Pak. Enggak Pak, sikat aja Pak itu. Nah itu membuat negara jadi super power karena kayak gitu. Oke. Tadi terakhir pertanyaannya. Iya Pak. Nah, kita ingat PDB kita itu 1.100 billion dolar atau 16.000 triliun, betul ya? PDB kita. Jadi kita ini 1.100, kalau dibagi 270.000, GDP per kapita kita 4.200 dolar. Ya, itu cara ngitungnya. 4.200 kali jumlah penduduk itu adalah PDB di 1.100 atau 16.000 triliun, betul ya? Udah kebayang ya? Nah, APBN kita itu 2.000 triliun, setuju ya? Jadi yang 14.000 ini swasta Pak. Yang heran ini yang 2.000 triliun ini, yang 2.000 triliun, yang kira-kira 130 billion dolar ini harus masuk gorong-gorong, bener nggak? Harus bukan jadi dirinya deh, demi mengelola, bunuh-bunuhan jadi kampret, keadun, bener nggak? Ini ngerebutin yang ini Pak, ngerebutin APBN tok Pak. Saya heran Pak, sementara 130 billion itu Pak, itu dibandingkan 500 perusahaan di dunia nggak ada apa-apanya. Bayer di Jerman, Johnson & Johnson, Unilever, itu lebih gede dari 130 billion. Bahkan Apple Pak, itu 2000 billion Pak. Apple itu perusahaannya 10 kali lebih besar dari APBN Indonesia. Lu nggak harus bunuh-bunuhan, lu nggak harus hina orang, nggak harus Islam Kristen dipisah-pisah, bener nggak? Ini yang agak keterlaluan bagi saya.
Ini politiciannya harus sadar bahwa Anda tuh cuma ngerebutin porsi ini. Yang 14.000 ini, Anda semua loh yang bisa rebutin. Jangan lupa ini tuh gede banget gitu loh. Dan UKM itu 97%-nya. Ini yang kita bilang bahwa angkatan kerja diserap UKM, ini diserap UKM. Jadi untuk pegawai 10 ke bawah, UKM kan pegawainya kira-kira 10 ke bawah. Ya memang itu peluangnya. Jadi jangan pernah mikir tentang regulasi pemerintah. Dia lebih meeting konstituennya dan kantongnya, benar nggak? Tapi kita berpikir sendiri aja. Karena nanti kita akan ubah. Ini sekali lagi kalau new mind ya, saya nggak tahu nih Pak Anies ini new mind apa bukan. 7 presiden ini heavy on government. Jadi kalau pemerintah Amerika itu ada 2 partai, Demokrat sama Republik. Kalau Demokrat jadi presiden itu heavy on government. Apa tuh heavy on government? Apa-apa peraturan, apa-apa pemerintah. Obamacare, BPJS, kesehatan, semua pemerintah. Tapi kalau Republik yang jadi, pajaknya kecil semuanya swasta. Jadi kalau di sini pajaknya tinggi semuanya pemerintah. Di sini pajaknya rendah semuanya swasta. Jadi pemerintah Amerika tuh kadang-kadang mikir, udah bosan gue dengan ini, gayanya gini. Dia tinggal memilih. Nah, saat ini 7 presiden itu heavy on government. Semua pemerintah. Nanti kita maunya heavy on private. Swasta semua. Gitu. Jadi eselon 4 ke bawah bubarin. Pegawai negerinya itu semua kontrak. Yang kepala-kepala aja yang pegawai tetap gitu loh. Jadi agak ekstrim Pak kalau ini. Karena semuanya swasta. Kenapa swasta? Karena swasta akan dibanjirin duit Pak. Kan sekarang warga negara kelas 1 pegawai negeri. Bener gak? PNS. Orang nikah aja lebih enak lo pegawai Pemda kok daripada lo swasta. Nah, ini harus diubah Pak. Jadi heavy on private. Nah, ini yang kita bilang, udahlah kita nanti tuh less government. Less government tuh, contoh less government tuh, blockchain itu kan less government. Karena trusted open ledger. Trusted open ledger itu misalnya gini, kita bertiga main arisan A, B, C bertiga. Terus kita kocok keluar B, ya udah duitnya ke B, bener gak? Terus kocok lagi keluar A. Trusted. Nah terus buat apa government Pak? Orang kita saling trusted kok, bener gak? Ke depan itu teknologi membuat kita menjadi less government. Negara gak terlalu diperluin Pak. Gitu. Nah ini yang akan mengagetkan bahwa regulasi nanti lebih cepat ini Pak daripada regulasi Pak. Gitu. Jadi kalau di sini ada masalah seperti waktu itu saya buat kripto. Jadi Bitcoin itu kan cuma algoritma. Bener gak? Sekian juta satoshi gitu kan? 18. Terus angin aja kok orang beli gitu ya. Saya benar-benar naruh jaminan. Sironium itu benar-benar sayanya currency, sirniumnya benar-benar emas saya taruh. 500 kilo saya taruh. Gek. Saya terbitin sironium. Begitu terbit Pak, kenceng sekali lakunya, disemprit sama Bank Indonesia. Prit. Tadi disemprit OJK, ini semprit Bank Indonesia. Anda melanggar subversi mata uang di Indonesia hanya rupiah. Tuh, kenapa Bitcoin boleh? Oh, karena Bitcoin punya perusahaan asing. Oh, siap. Kita bikin perusahaan di Malta. Kita akuisisi Sironium Indonesia menjadi global company. Jalan lagi. Dia bilang, Mas, kamu buat kayak gitu, negara jadi nggak dapat pajak. Lalu gimana sih, bener nggak? Gue jalanin nggak boleh karena melanggar undang-undang. Ya kalau gue buat global, jalan kan? Tapi negara nggak dapat pajak. Jadi gimana sih gue harusnya? Itulah jadi regulator tuh selalu kita nggak ada mati kita buat perusahaan di Malta murah Pak Malta Pak buat akuisisi perusahaan Indonesia jadi global company udah trading seperti biasa ngerti nggak segitu kalau pemerintah kita belok pakai peraturan internasional karena itu kita kenapa sekarang ini saya pengen Anda semua mudah-mudahan terinspirasi ada itu jadi terus membuat kita jadi lincah gitu ya rasanya udah jam segini sahabat semua Bapak Ibu